Nah, berikutnya kita akan menyaksikan video pertanyaan dan pandangan masyarakat seputar Ramadan berikut ini. Selamat menyaksikan. Enggak, karena itu mengeluarkan kotoran. Kalau yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang dimasukkan dalam bentuk makanan ataupun cairan, itu yang membatalkan. Tapi kalau untuk mengeluarkan kotoran itu tidak membatalkan. Oh, menurut saya sih makruh, Pak. Jadi kalau membatalkan puasa itu kan memang yang memasukkan makanan atau minuman ke dalam tubuh kita ya, Pak. Kalau menurut saya sih makruh, Pak. Menurut saya tidak, karena yang membatalkan puasa itu yang masuk mulut, tenggorokan masuk ke badan kita, dia membatalkan puasa. Kalau sekedar korek itu kan membersihkan aja, jadi dia nggak masuk, nggak ketelan. Nah, berikutnya ini pertanyaannya akan dijawab oleh Ustadz Amir Faisal mengenai ketika mengkorek kuping. Kan kadang-kadang kita suka ya mengkorek kuping sampai geli-geli nikmat gitu. Nah, dalam bulan puasa ini seperti apa? Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Tadi kita sudah mendengarkan pendapat dan pandangan dari masyarakat. Ada yang menjawab bahwa ini tidak batal. Ada yang menjawab hukumnya makruh. Karena tadi ya ada sensasi yang dikeluarkan dari mengkorek kuping tadi. Nah, ini seperti apa? Ustadz Amir Faisal, silakan. Ya, kalau Bapak Ibu membaca apa saja yang membatalkan puasa, kita akan menemukan pertama al-aklu wasyurbu amdan, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua al-jima, melakukan hubungan suami istri. Yang ketiga al-istimna, mengeluarkan mani. Terus yang keempat haid dan nifas. Terus yang kelima adalah murtad, keluar dari Islam. Jadi nggak ada menangis batalin puasa, nggak ada. Terus ngorek kuping nggak ada. Jadi itu. Nah, jadi pokoknya diingat kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah ada dua kata, dua kosakata dalam membatalkan puasa. Pertama pencernaan disebut al-jauf. Ya. Yang kedua kata amdan, sengaja. Ya. Jadi ibu bapak makan 2 piring, tapi karena lupa, nggak sengaja, nggak batal. Itu. Iya, lupa. Iya. Enggak batal, itu dalam riwayat dikatakan Allah memberi makan sama kamu, gitu. Jadi makanya pokoknya kalau amdan sengaja batal, enggak sengaja enggak batal, gitu. Halo, paham? Yang kedua dipastikan itu masuk ke pencernaan. Kalau ngorek kuping, dia enggak ada hubungan dengan pencernaan, dia enggak batal, gitu ya. Jadi karena enggak ada hubungan dengan pencernaan, gitu. Tadi Kang Erik menjelaskan tentang masalah air mata. Kalau ditelan masuk ke pencernaan, batal. Kalau kumur-kumur ibu hanya sampai di kerongkongan, nggak masuk ke pencernaan, nggak batal. Itu ya. Tapi kalau sudah siang-siang sore begini, kumur-kumur agak sedikit khawatir. Ya, makanya dimakruhkan gitu, dimakruhkan seperti itu. Makanya kalau ingin bersihkan gigi pakai siwak aja, itu lebih aman. Ya. Jadi pokoknya itu kata kunci, ingat. Masuk ke pencernaan, idkhalus syai' ilal jaufi amdan, itu bahasanya. Jadi ada kata amdan, ada kata jauf. Selama tidak masuk pencernaan maka tidak batal. Pak Ustadz, aku berenang kentut di dalam air gitu. Ya kalau nggak masuk ke pencernaan nggak batal gitu. Kalau dari kentut masuk air langsung berapa liter ya batal gitu. Nah pokoknya itu ukurannya, pencernaan dan sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak masuk ke pencernaan, aman. Tapi ada satu, lupa dia masuk ke pencernaan, nggak batal gitu ya. Nah, halo paham? Insya Allah semoga berkahi. Baik, Masya Allah. Terima kasih kepada Ustadz Amir Faisal atas jawabannya. Jadi jelas ya pemirsa ya, kalau kita lihat ada unsur kesengajaan atau tidak sengaja, masuk ke pencernaan atau tidak, tadi terakhir ditambahkan masalah lupa. Jadi kalau 3 unsur itu yang memang menjadi dasar, berarti tidak masalah dan puasanya tetap dapat dilanjutkan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini, Damai Indonesiaku spesial Ramadan masih akan kembali, tetaplah bersama kami.